Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Wafa. Saya dari AK20B Politeknik Piksi Input Serang, semester 4. Kalian tahu nggak sih laporan laba rugi komprehensif itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian laba rugi komprehensif, terus tujuan penyusunan laporan laba rugi komprehensif, lalu ada fungsi laporan laba rugi komprehensif, elemen laporan laba rugi komprehensif, dan juga perbedaan laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif. Nanti juga di akhir video saya akan memberikan contoh dari laporan laba rugi komprehensif. Selamat menyaksikan. Laporan laba rugi komprehensif adalah komponen utama yang harus disusun oleh setiap perusahaan dalam laporan keuangannya. Selain itu juga, laporan laba rugi komprehensif adalah salah satu komponen primer pada laporan keuangan yang harus disusun oleh suatu entitas. Laporan ini juga metode untuk mengevaluasi aktivitas atau kinerja bisnis yang menguntungkan selama periode waktu tertentu. Laporan laba rugi juga bisa memberikan prediksi perihal jumlah total pajak yang wajib Anda bayarkan sebagai referensi bagi investor untuk melihat bagaimana bisnis Anda berkembang. Tujuan penyusunan laporan laba rugi komprehensif yaitu untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan entitas pada periode tertentu yang berguna untuk menghitung atau menganalisis profitabilitas, efisiensi, laba atas investasi, laba per saham, dan tentu saja untuk perkiraan tentang arus kas entitas. Nah, di sini juga ada fungsi laporan laba rugi komprehensif. Fungsi laporan laba rugi komprehensif yaitu untuk membantu membuat proyeksi masa depan tentang keuntungan yang akan diperoleh, nilai investasi yang dikeluarkan, serta nilai aset kredit. Nah, selain itu juga laporan ini memiliki fungsi lain. Yang pertama ada investasi, pinjaman modal, dan manajemen perusahaan. Yang pertama investasi. Dengan adanya laporan laba rugi komprehensif, investor mampu mengumpulkan berita terkait prediksi laba dan arus kas masa depan, serta dapat digunakan sebagai acuan menentukan harga jual saham sekaligus dividen yang dimiliki perusahaan di masa mendatang. Yang kedua ada pinjaman modal. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai pinjaman modal. Kalian dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman dari kreditur. Mereka akan melihat bahwa Anda mampu membayar pokok dan bunga sehingga tidak ada situasi kredit macet. Nah, dan yang ketiga ada manajemen perusahaan. Manajemen suatu perusahaan bisa mengukur seberapa sukses perusahaan tersebut melalui laporan ini. Apakah kalian telah mencapai tujuan yang telah ditentukan atau belum? Laporan laba rugi komprehensif juga memiliki berbagai elemen penentu yang mempengaruhi hasilnya seperti pada konsep laba lainnya. Terdapat 3 elemen yang penting, yaitu penghasilan, beban, dan komponen pendapatan komprehensif. Yang pertama ada penghasilan. Pendapatan mampu menyebabkan adanya peningkatan manfaat ekonomi selama periode waktu tertentu. Hal ini juga ditandai dengan peningkatan kekayaan bersih atau ekuitas dalam bentuk penambahan aset dan penurunan hutang sebagai akibat dari bisnis perusahaan, bukan pemilik modal perusahaan. Yang kedua ada beban. Beban mengakibatkan penurunan manfaat ekonomi selama periode waktu tertentu, sehingga mengakibatkan penurunan aset bersih atau ekuitas dan peningkatan beban utang. Namun, utang itu tidak berasal dari nilai kontribusi modal pemilik perusahaan. Dan yang ketiga, ada komponen pendapatan komprehensif. Komponen pendapatan komprehensif lain berasal dari berbagai pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi. Komponen ini terdiri dari perubahan selisih valuasi aset tetap dan aset tidak berwujud. Terus ada keuntungan dan kerugian dari penjabaran laporan
keuangan serta dari entitas asing. Terus ada keuntungan dan kerugian yang timbul dari revaluasi aset keuangan yang diklasifikasikan untuk dijual kembali. Lalu ada bagian efektif dari laba rugi instrumen lindung, nilai dalam hal lindung nilai arus kas perusahaan Anda. Nah, selain itu ada juga perbedaan dari laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi adalah jumlah pendapatan dikurangi biaya tidak termasuk komponen lain dari pendapatan komprehensif. Nah, sedangkan laporan laba rugi komprehensif yaitu mencakup laporan laba rugi dan komponen lain dari pendapatan komprehensif. Nah, di sini ada contoh laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Di sini terdapat pendapatan sebesar 468.000. Lalu dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 294.000. Nah, menghasilkan laba bruto sebesar 174.000. Dikurangi biaya-biaya. Biaya distribusi sebesar 66.920. Dikurangi beban administrasi sebesar 10.800. Dikurangi beban lain-lain sebesar 24.000 dan dikurangi beban pendanaan sebesar 2.520. Jadi total bebannya itu sebesar 20.000. Nah, laba bruto tadi dikurangi dengan beban-bebannya, maka menghasilkan laba sebelum pajak, dan setelah itu dikurangi dengan beban pajak, maka menghasilkan laba tahun berjalan. Setelah itu, laba tahun berjalan dikurangi dengan kerugian aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar 17.400 ditambah dengan surplus revaluasi aset tetap sebesar 600 dan menghasilkan pendapatan komprehensif lain setelah pajak sebelum tahun berjalan sebesar 16.800. Nah, laba tahun berjalan dikurangi dengan pendapatan komprehensif lain tahun berjalan sebesar 128.700. Setelah itu, ada laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 116.400 dan kepentingan non pengendalian sebesar 25.740. Jadi, totalnya sama dengan total pendapatan komprehensif tahun berjalan sebesar 128.700. Nah, setelah itu terdapat laba per saham sebesar 0,23. Nah, tadi saya telah menjelaskan tentang apa itu pengertian laba rugi komprehensif, terus tujuan penyusunan laporan laba rugi komprehensif itu apa, terus fungsi laporan laba rugi komprehensif itu apa aja, di dalamnya ada elemen laporan laba rugi komprehensif apa aja, terus dan ada perbedaannya dari laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dimengerti. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.